Hari ini sama Putri lagi. Kangen nggak? Kangen lah. Aku aja kangen kalian kok. Wow, kita sudah nggak ketemu berapa hari ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita nggak ketemu 4 hari doang, guys. Biasanya kan kita ketemu tiap hari Minggu. Hari ini nggak ketemu. Hari ini kita bakal dengerin podcast yang gak kalah seru sama sebelumnya. Tapi hari ini Kak VJ sendirian, guys. Nah, pastinya Kak VJ bawa temen dong. Ada guest spesial lagi. Penasaran? Penasaran nggak? Oh, pada penasaran kok. Nah, makanya kalian dari awal sampai terakhir jangan di skip dulu. Oke? No skip. Tapi sebelum itu, kita akan present worship bareng dulu. Jadi, enjoy the process of God Impactors. Hai teman-teman Impactors. Bagaimana kalian di rumah? Baik-baik saja kan? Nah, aku tahu mungkin saat ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua. Tapi aku percaya bahwa aku tidak perlu takut, karena aku punya Allah yang akan selalu menjaga aku dan kalian semua. Jika kalian sama-sama percaya, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku.
saat ku lemah, Engkau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh ajaib Engkau Yesus dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar, kemurahan-Mu sungguh besar. Thank you, Lord. Hello guys, welcome back to Impactors Podcast. Love God and impact others. Yeay. Dan hari ini Coffee J sendirian, tidak ada Ko Kenny, tapi Coffee J sudah punya teman yang akan menemani juga teman-teman yang ada di rumah semua. Ada Kak Evelyn Angelica. Say hi to Kak Evelyn. Halo. Halo. Gimana kabarnya Kak Evelyn? Baik-baik? Luar biasa. Luar biasa. Saya sudah tidak mau keluar rumah, ini sudah terbiasa. Oke. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di hari Minggu kemarin tentang otoritas, bagaimana kita bisa taat sama tuan-tuan kita yang ada dalam dunia ini. Dan mungkin kita ini dulu ya, Kak Evelyn ya, yang review yang kemarin isinya apa aja. Yes. Nah, kemarin minggu lalu aku catat nih, ya dikit-dikit lah. Kalau kita tuh ngambil ayatnya dari Efesus 6 ayat 5. Efesus 6 ayat 5. Ini aku bacain ya. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, itu ayat itu bicara banget tentang gimana cara kita menyikapi otoritas, gitu. Dan dari minggu lalu, aku dapat 2 poin besar nih, dari, sharingnya Ko Vici sama Ko Kenny. Yang pertama, kalau kita itu harus taat dengan hormat sama otoritas. Dan yang kedua, kita itu harus taat dengan hati yang tulus sama otoritas. Kayak gitu, Ko Vici. Wow, mantap. Good. Nah, ya. Nah, hari ini teman-teman, nggak hanya kita berdua juga yang akan sharing lagi, tapi justru ini adalah kelanjutan dari, seperti yang tadi aku bilang, ini kelanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Nah, supaya ini nggak ngawang, bukan Ko Vici sama Ko Kenny doang yang merasakan hal ini, ataupun Cik Evelyn doang yang merasakan hal ini, tapi anak-anak sumuran kalian juga yang struggle sama hal ini. Kita ngundang 2 orang, sudah gabung sama kita di sini. Ada Sharon dan juga Dimas. Hey, say hi sama mereka. Halo. Hai Sharon, hai Dimas. Hai
Hai Sharon, hai Dimas. Gimana kabarnya kalian? Iya. Sudah betah juga di rumah, Baik-baik. nggak mau keluar rumah juga? Rumah terus. Di rumah terus. Ya, ya, ya. Dimas juga di rumah terus ya, Mas ya? Ya jelas. Oke. Jelas. By the way, papanya Dimas ini dokter. Apa garda depan ya? Garda depan ya, COVID-19 iya. ya. Benar, garda Hebat depan banget. COVID-19. Luar biasa. Nah, teman-teman, gimana nih? Kalian sudah dengerin nggak podcast yang kemarin? Apa nih? Pasti Udah, ya. udah. Apa yang berkesan sama kalian? Apa yang yang buat kalian Melekat di hati. melekat di hati? Nah, itu apa tuh? Mungkin bisa sharing sedikit dulu. Kayak aku sendiri itu lebih banyak baca tentang gimana caranya kita itu bisa tulus untuk benar-benar taat sama otoritas. Kayak biasanya aku sendiri itu kan cuma kayak sekedar taat, tapi sendiri dalam hati kita itu masih ada yang apa ya, ganjel gitu loh, kayak aduh gini aja masih disuruh wis enak-enak, lagi main HP, lagi disuruh. Itu lebih aku lengkapnya itu kayak tentang ketulusan hatiku untuk taat sama mereka. Wow, Good, good. Kalau Dimas gimana, Mas? Apa yang kamu dapetin deh, Mas? Satu kata, Kalau aku- dua kata, mau 200 Iya. kata ya nggak apa-apa. Kalau aku kan anaknya lebih males kan, jadi di rumah ini yang paling males tuh aku. Jadi kalau mama nyuruh apa gitu kadang-kadang nggak mau apa gitu, nggak mau taat gitu. Jadi ya belajar buat taat sama orang tua di rumah. Oh, oke. Di tengah-tengah kemalasan. Oke, that's good. Nah, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman ya. Dari pertanyaan yang sudah kita kumpulin ini kan ya. Menurut kalian tuh siapa sih otoritas yang ada dalam kehidupannya kalian? Kalau misalnya sharing dulu deh siapa otoritas yang lebih Oke. kemudian. Kalau aku sendiri dalam hidupku ya, otoritas yang harus aku taati itu sama aja sih. Yang pertama, pasti orang tua. Terus kayak guru-guru kita. Terus kayak leader. Misalnya dalam sekolah itu, dalam kelas juga ada leader kan. Kita harus taati mereka juga. Pokoknya orang yang lebih tua That's good. jalinin kita gitu loh. Terus. Dimas. Dimas. Kalau aku, menurutku otoritas itu orang yang lebih tua, terus dia itu bisa ngasih dampak buat hidupku. Jadi misalnya kalau orang tua itu kan kayak ya sewajarnya orang tua ngasih makan tiap hari, ngasih perlengkapan gitu kan. Ya kalau di rumah menurutku ya orang tua, kalau di sekolah ya guru, terus leader di gereja. Karena aku juga masih muda lah. Oh, oke. Masih muda lah, ya. Iya. Luar biasa. Oke, menarik. Mungkin gantian Cheflin deh tanya. Kan tadi udah bahas tentang siapa sih otoritas itu. Nah, sekarang yang membuat kamu sulit untuk taat dengan otoritas tuh apa gitu? Hal-hal yang membuat kamu sulit untuk taat dengan otoritas. Nah, itu kan banyak yang bergumul itu. Apakah aku sama dengan dia? Ayo, gimana? Dimas dulu mungkin, Dimas. Mas, gimana Mas? Kalau aku susahnya tuh biasanya beda pendapat gitu sama otoritas. Kalau biasanya beda pendapat itu sama orang tua ya di rumah gitu. Kalau di rumah kan mamaku tuh nggak suka kalau aku main game, main HP terus-terusan kan nggak suka kan. Tapi kalau aku kan orangnya males kan, jadi ngapa-ngapain itu mesti main HP gitu, apa-apa gadget gitu kan. Jadi ya seringnya cekcok masalah HP gitu. Yang susahnya buat itu. Oke. Gitu ya. Jadi ketika sudah comfort, sudah nyaman, terus habis itu diusik sama orang tua itu kadangkala bikinnya jadi ngomel gitu kan ya. Oke. Wah, itu cocok banget. Ke VJ juga seperti itu rasanya. Kalau Sharon gimana Sharon? Kalau kayak biasanya menghalangi kita untuk taat sama otoritas itu, kadang kita udah punya keinginan. Jadi kayak aku tuh pengennya ini, aku nggak mau diganggu gitu loh. Kadang untuk menyenangkan kesenangan kita sendiri gitu loh. Kita egois sama aku mau, pokoknya ya aku nggak ngurus apa orang lain mau minta tolong, ya pokoknya aku sih tak duluin. Jadi lebih keinginan kita gitu loh. Terus selain itu mungkin karena kemalasan kita sendiri aja. Kalau misalnya wes santai-santai, terus baru dimintai tolong gitu sih.
Wah, Sharon sama nih sama aku Coffee J. Oh gimana? Kalau Awal kamu juga gimana? kayak aduh, aku ya gak mau benernya kayak bantuin mama papa, tapi kayak ya udahlah. Tapi kan gimana lagi ya? Namanya juga orang tua harus dibantu gitu. Hmm, Ya udah ditaruh dulu HP-nya, terus keluar kamar bantu mereka kayak gitu. Ya meskipun kadang males tapi harus berusaha dengan hati yang tulus ya. Seperti oh itu gitu ya. Harus berusaha ya. Oke oke. Kalau Coffee J sharing juga ya. Jadi teman-teman, jujur banget, podcast yang kemarin itu kita take kurang lebih hari Sabtu yang lalu gitu. Dan kemudian beberapa hari kemudian, Coffee J juga karena firman Tuhan itu bicara bukan hanya kepada kalian tapi juga kepada Coffee J dan juga pastinya Kokeni. Coffee J dan Kokeni pastinya minggu kemarin juga dihadapkan dengan hal yang sama, yaitu kita crash sama otoritas gitu. Dan kebetulan kemarin waktu Coffee J kuliah, Coffee J sempat crash sama dosennya Coffee J karena masalah presentasi gitu. Ya, dia tanya apa, aku belum selesai jawab. Habis itu aku kayak, dia udah tanya-tanya terus, kayak aku nggak dianggap dan sebagainya. Akhirnya aku ngomel dan ya itu bukan hanya kalian aja teman-teman. Jadi kalian juga harus tahu kalau Coffee J ini juga manusia. Coffee J juga merasakan hal yang sama seperti yang kalian rasakan gitu ya kan. Kadangkala kalau misalnya kita dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang pengen untuk diterima sama orang, terus habis itu otoritas tidak menerima kita atau otoritas nyuruh-nyuruh kita sakarpe dewe, mungkin dari dalam hatinya kita ya kita bisa memberontak dan lain sebagainya. Tapi justru di saat itu aku juga diingetin lagi sama firman yang minggu lalu bahwa bukan dosa lagi yang menjadi tuan atas hatiku, tapi Tuhan yang menjadi tuan atas hatiku. Dan itu cukup membuat aku akhirnya dalam beberapa hitungan ya bisa dalam beberapa waktu itu aku langsung bertobat sama Tuhan dan ya aku langsung juga respect balik sama otoritas itu, menyapa dan juga padahal sesi sebelumnya aku lagi bertengkar, sesi berikutnya aku sudah langsung kayak biasa aja dan justru ada tindakan-tindakan hormat yang aku lakukan di situ. Sampai teman-teman juga tanya, kamu tadi perasaan sesi sebelumnya ngomel-ngomel kok sekarang sudah cengar-cengir. Keren-keren gitu. Coffee J. Gitu sih. Beda gitu ya sih. kalau orang punya prinsip ya langsung keinget gitu. Oh iya, itu praktekin gitu juga. Itu kalau aku yang percaya sih, kalau aku yang percaya itu Roh Kudus sih, itu Roh Kudus yang mengingatkan kan sekali lagi itu kasih karunia Tuhan gitu kan. Jadi ya aku juga harus akui aku manusia yang lemah, aku nggak bisa pakai kekuatanku sendiri. Gitu. Nah mungkin kita lanjut lagi sama teman-teman semua juga. Kenapa sih kalau kalian itu merasa otoritas itu penting gitu? Mungkin kita sharing aja. Kenapa otoritas itu penting? Menurut Dimas gimana Mas? Kalau menurutku otoritas itu penting soalnya kita itu kan manusia kan, kita kan nggak bisa hidup tanpa ada orang yang lebih tua yang bisa mengarahkan kita. Oke, kita butuh pengarah. Oke, lanjut. Ya kita butuh pengarahan. Jadi sebagai mungkin kalau di rumah jadi anak, di sekolah di guru kita butuh ada orang yang butuh bimbing kita gitu. Jadi ya harus taat sama otoritas, soalnya otoritas itu tahu mana yang harus kita ambil gitu. Oh, bagus. Otoritas itu berasal dari Tuhan ya. Jadi bisa mengarahkan kehidupan kita. Oh, that's good point. Kasih guidance ya. Kasih guidance, untuk hidup kita. Kalau Sharon mungkin? Kalau aku sih taat sama otoritas itu pasti sangat penting sih, pasti sangat penting buat kita. Terus kenapa kok menaati otoritas itu penting? Menurutku itu karena otoritas itu juga sebagai payung pelindungan kita gitu loh. Mereka yang bisa mempengaruhi perilaku kita, terus pilihan sama keputusan kita gitu loh. Kalau misalnya perilaku kita itu juga diarahkan sama mereka gitu loh. Mereka yang mendidik kita, mereka yang menegur kita, mereka juga yang mengajar kita gitu loh. Jadi kayak mereka yang ngeproteksi kita gitu loh, bahwa kita tuh diarahkan ke jalan yang benar. Menurutku sih gitu. Wow, keren banget Sharon. Tapi menurutku aku juga setuju banget sih dengan apa yang dikatakan Sharon tadi. Kayak orang tua atau otoritas itu sebagai payung pelindung kita itu, yang jagai kita biar
nggak dablek, nggak nakal. Iya, betul. Hmm. Ya, bagus. Benar sih. Emang aku juga percaya sama apa yang kita sampaikan kami sampaikan minggu kemarin. Allah itu berdaulat dalam kehidupannya kita. Dia nggak pernah salah kasih otoritas kan, ya kan? Justru otoritas itu ada supaya kayak minggu lalu aku juga ngomong Tamiya yang jaga track. Nah, itu juga bicara banyak. Yeah. Dan jujur kemarin waktu aku crash sama otoritas itu aku juga menyadari kalau misalnya Tuhan itu juga ingin membereskan dalam hatiku. Ada berhala-berhala yang kayak aku ini pengen diterima, aku ini pengen dihargai sama orang. Nah, tapi ketika otoritas itu tidak menghargaiku, tidak menghormati aku langsung kayak ngomel. Nah, ini hal-hal kayak gitu itu yang pengen diberesin sama Tuhan di hidupku. Dan ya aku juga mengucap syukur sih. Yang crash kemarin itu kayak bener-bener aku thank God banget sih Tuhan ngarahin kehidupanku dan Tuhan beresin hati-hati yang salah, hati-hati yang nggak percaya sama Tuhan itu sih. Benar. Aku setuju dengan kalian semua. Setuju. Bagus. Mungkin kita sharing tentang pengalaman kita aja ya, pengalaman. Kalau misalnya Sharon ada pengalaman apa, Evelyn dan juga Dimas ada pengalaman apa? Ya. Kalau pengalamanku sih, menurut kayak aku juga mulai pengalamannya boleh kegagalan juga loh, nggak apa-apa ya kan kita di sini tidak ada manusia yang sempurna ya kan. Keinget dari podcast kemarin itu tentang yang waktu kita lagi lagi santai baru diminta es kan. Jadi aku di situ ya belajar, tapi aku kayak ngeliat dari sisi itu sendiri gitu loh. Waktu kayak dimintain tolong, kita lagi misalnya aku ya nonton drakor gitu guys, enak-enak nonton drakor. Habis itu dimintai tolong ambil dompetnya mami biasa ya. Nah, tapi aku tuh ngelakuin, tapi dalam hatiku tuh kayak, kenapa nggak ngelakuin sendiri gitu toh? Tapi ada hal yang aku dapat gitu loh. Kalau misalnya karena aku sekarang homeschooling nih, terus aku ulangan juga hari-hari ini tuh. Kalau misalnya aku waktu ulangan dimintai tolong, apa nggak lebih ngeselin kalau waktu ulangan dimintai tolong dibandingin aku lagi santai? Jadi aku berpikir kayak panjang gitu loh. Kalau misalnya ulangan, aku diganggu, kan waktu ulanganku juga akan berkurang gitu. Tapi ternyata mereka juga melihat ya, kalau kondisiku sekarang, situasiku sekarang lagi mendesak, misalnya aku ulangan, mereka nggak akan minta tolong sama kita. Tapi kalau misalnya kayak, ya kita nggak ada kerjaan kayak gitu kan, masih bisa untuk dimintai tolong. Terus aku juga keinget sama, misalnya kalau kita ditegur atau dinasihati, kadang banyak orang mikir, kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan, biasanya gitu kan. Tapi aku juga banyak belajar kalau misalnya kita didiami, apa jadi kita sekarang? Kita mau jadi orang kayak apa? Oke. Gitu. Keren. Oke. Kalau Kak Dimas gimana Kak Dimas? Ya. Yang ganteng ini, ayo silakan. Kalau Mas ganteng ayo silakan. Kalau aku udah lanjut aja. Kelas 9 kan. Jadi otomatis kan aku harus nyari sekolah buat terusin jenjang pendidikan jadi SMA kan. Nah, sebenarnya tuh aku pengennya di SMA di Kediri. Pakai di Kediri. Tapi mamaku tuh, orang tuaku pengen aku di sekolah aja di Nganjuk gitu. Ya, terus ya akhirnya aku ikut maunya orang tua sih. Tapi ya dengan berat hati juga pengen ikut orang tua gitu. Soalnya orang tua pasti punya alasan pilihan yang bijak yang baik buat anaknya pasti. Jadi ya udah ikut orang tua aja. Tetap ya ada hati yang percaya sama Tuhan kalau misalnya otoritas itu mengarahkan. Oh hari ini keren. Kalau Evelyn mungkin, Evelyn gimana Evelyn? Ada nggak pengalaman nge-crash sama otoritas ya? Kayaknya ada sih beberapa kali kalau pengalaman crash sama beberapa otoritas. Iya. Tapi mungkin yang mana ya? Karena di yang Sharon sama Dimas sudah cerita tentang otoritas dengan orang tua. Aku cerita otoritas dengan leader gereja aja kali ya. Oke. Jadi leader gerejanya VJ ya atau
Enggak. Iya, benar sekali itu. Oh, benar sekali. Enggak, bukan komik. Terus. Jadi waktu itu ada leader gereja aku dulu waktu kuliah di Bandung. Nah, aku tuh pertamanya mungkin emang beda karakter aja kali ya, beda cara ngomong juga, cara komunikasi juga gitu. Nah, terus aku tuh merasa kayak dia tuh terlalu strict gitu loh untuk pelayanan. Dan aku tuh orang yang sebelumnya nggak pernah pelayanan gitu sebelum kuliah. Nah, waktu di kuliah itu aku kayak mau ngambil keputusan untuk mau pelayanan. Dan itu kayak pertama kali aku belajar banyak gitu tentang pelayanan kan. Nah, namanya belajar itu pasti kadang nggak ngerti kan. Dan nggak ngerti dan merasa kayak paling bener gitu loh. Iya. Ya itu, dosa kita itu merasa paling pintar emang. Oh, merasa paling pintar ya. Terus, ya waktu itu aku merasa kayak, loh, dia tuh sangat strict dan tegas untuk pelayanan gitu loh. Aku tuh merasa kayak, dulu ya, sebelum aku belajar dari leader aku yang di Bandung ini, aku tuh merasa kayak, ya udahlah, pelayanan itu sebisanya aja, nggak usah effort. Maksudnya kalau ada waktu kosong aja baru pelayanan. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah diusahain gitu loh pelayanan. Tapi leader aku yang di Bandung ini, dia kayak ngajarin aku, kalau pelayanan itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi kayak kalau kamu mau pelayanan, ya kamu harus sediakan waktu, kamu harus effort untuk pelayanan itu gitu. Effort waktu, effort energi, bahkan kayak effort uang juga gitu loh. Nah, dan dari situ aku pertamanya kayak bener-bener crash banget sih. Tapi waktu itu aku nangis, aku telepon papaku. Aku telepon mamaku kayak, "Ma, aku lo gak mau pelayanan lagi." Ini beneran. Terus kayak mamaku bilang, "Ya udahlah, nggak usah pelayanan kalau kamu sampai sedih kayak gitu, sampai nangis gitu." Dan waktu itu aku mikir kayak, ya ngapain aku tuh susah-susah pelayanan, padahal aku kan ke Bandung untuk kuliah, bukan untuk pelayanan gitu loh. Nah, Itu siapa yang bilang? Aku sendiri yang mikir kayak gitu. kamu yang mikir sendiri. Oke, terus. Tapi setelah aku di mentoring lagi sama leader aku yang di Bandung ini, kayak dia jelasin dengan sangat detail, kayak kenapa kamu tuh harus effort untuk pelayanan, kayak gitu. Ya, dan setelah aku di mentoring dan aku mau kayak nurunin egoku dan nggak sok keminter itu, ya aku bisa submit gitu loh, taat dengan hati yang tulus sama leader aku ini. Dan dari sana aku juga beneran bisa belajar kalau ya pelayanan itu emang butuh effort, dan aku bisa melihat buah hasil dari pelayanan yang dikasih effort dan tunduk dan taat sama otoritas yang dengan hati yang tulus itu. Dan itu hasilnya nggak mengecewakan. Itu sih kalau ceritaku tentang otoritas. Wow, ya. Keren. Wow, oke. Rasanya itu luar biasa banget sih cerita-cerita kalian. Memberkati secara pribadi, bisa ngelihat bahwa kita semua adalah manusia yang lemah, yang butuh kasih karunia Tuhan. Kita semua, nggak hanya teman-teman di rumah yang pernah ngalami crash sama otoritas. Kita semua yang ada di podcast ini berempat, Dimas, Sharon, Evelyn, VJ, semuanya kita pernah ngalami crash sama otoritas, tapi aku juga senang banget karena Tuhan kasih kita hati yang luar biasa, ya kan, untuk kita bisa taat sama otoritas, bisa bukan hanya taat yang sekedar ya wes lama ikut gitu, tapi ada ketulusan hati, ada hati yang percaya Tuhan itu mengarahkan kehidupan kita lewat otoritas. Mungkin ada juga yang diberesin hati-hatinya, ya kan. Mungkin kayak tadi Evelyn cerita juga di tempat dia kuliah, dia pernah crash sama leader pelayanan, dan hatinya semakin dimurnikan juga sama Tuhan dalam pelayanan. Ya, aku juga merasakan hal yang sama gitu kan. Minggu kemarin harus crash sama dosen, itu juga diberesin gitu. Dan gila banget sih buat aku, kayak setelah aku menyadari hal itu kayak aku bener-bener jadi ingat gitu, kayak misalnya emang Tuhan itu kasih karunia Tuhan itu bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga memurnikan hatiku terus-terusan gitu. Dan mungkin teman-teman, aku akan bacakan ayat terakhir. Mungkin kalian lagi bergumul tentang masalah ini, kalian lagi crash sama otoritas. Aku bacain sekali lagi Yeskiel 36 ayat 26, which is ini ayat yang benar-benar mengubahkan kehidupanku dan juga teman-teman pastinya yang sudah dengerin podcast kemarin. Aku akan bacakan.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yesus ngomong ini sama Yesaya dan Tuhan lagi juga ngomong sama kalian juga dan kita semua bahwa Dia akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku lanjutin lagi, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Aku percaya Tuhan akan kasih kita hati yang baru, hati yang mau taat, meskipun itu sulit, meskipun itu kadang-kadang nggak masuk akal, meskipun kadang-kadang ego kita yang harus kena, tapi justru di sanalah kita diberesin sama Tuhan. Oke? Hari ini Kak VJ berdoa dan Kak VJ berharap kalian semua juga di rumah, kalau kalian mengalami crash, akui kalau kalian lemah, kalian nggak bisa pakai kekuatan kalian sendiri, bertobat, itu aja kuncinya. Sebelum kita close, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Bisa minta mungkin Kak Evelyn yang mendoakan kita semua dan teman-teman di rumah juga, supaya kita bisa beres masalah sama otoritas. Yuk, boleh. Bapak selalu mengucap syukur kalau hari ini kami boleh dengar sekali lagi ya Bapak tentang kebenaran firman-Mu, tentang otoritas ini ya Bapak. Bapak kami selalu mengucap syukur juga kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman-pengalaman kami yang berkenaan dengan otoritas, baik itu pengalaman yang enak ataupun yang tidak mengenakan juga ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, biarkan Engkau yang memberikan kepada kami hati yang tulus, untuk mau taat dengan otoritas ya Bapak, dan kami juga minta Roh Kudus, biarkan Engkau yang terus mengingatkan kami saat-saat di mana kami butuh ingat tentang firman kebenaran otoritas ini ya Bapak, supaya kami boleh melakukannya, menerapkannya pada saat itu, dalam saat kami membutuhkan firman Injil kebenaran-Mu ini ya Bapak. Yes. Kami mau serahkan ya Bapak, waktu-waktu ke depan, kehidupan kami, biarkan Engkau terus yang pegang ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Kak Evelyn. Thank you juga Sharon. Thank you Dimas. Udah sharing luar biasa banget, memberkati. Kak VJ berdoa juga Tuhan tetap selalu menyertai kalian semua. Jadi itu aja podcast untuk hari ini. Impactors Podcast, Love God and Impact Others. See you. Gimana Impactor sharing hari ini, podcast hari ini? Seru kan? Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan tag @ImpactorsMDC. Jadi nggak cuma kalian dapat berkatnya, tapi teman-teman kalian juga dapat berkatnya. Jangan lupa juga kalian kontak bareng kakak kontak leader kalian. Bisa by online, bisa by WA, Line, atau Zoom, atau Google Meeting, anything deh. Yang penting kalian kontak online sama kakak kontak leader kalian. Buat kalian yang baru beribadah pertama kali bersama kami, atau belum join kontak group, kalian bisa langsung klik link di bawah ini. Klik. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu hari Minggu, dan love God, impact others. Impactors. Dadah, Impactors.